selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bagian yang rasanya personal banget ya dan penting dari materi Anda. Ini surat ke-8 dari buku True Wealth-nya Ken Honda. Buat ingetin lagi, ini buku ini kan formatnya novel ya. Isinya 9 surat warisan dari seorang kakek miliuner buat cucunya Kay. Tapi isinya tuh bukan soal duit atau investasi gitu, tapi lebih ke pelajaran hidup yang paling berharga menurut si kakek. Nah, fokus kita sekarang di surat ke-8, temanya hubungan. Wah, ini klaimnya kuat banget. Hubungan itu fondasi kebahagiaan sejati. Iya, betul sekali. Surat ini langsung to the point ya, nggak pakai basa-basi. Awalnya aja udah bilang, hubungan itu segalanya. Bukan uang, bukan kuasa, bukan status yang ujung-ujungnya bikin kita beneran bahagia. Malah lebih keras lagi dibilangnya, kalau hubunganmu jelek, ya itu artinya ketidakbahagiaan total dan lengkap. Gitu katanya. Ini kan pernyataan yang, lumayan nonjok ya. Apalagi datangnya dari orang yang sukses banget secara finansial. Jadi bikin mikir, apa sih yang bikin dia seyakin ini? Dan si kakek ini nggak cuma ngomong berdasarkan pengalamannya aja loh. Dia juga nguatin argumennya pakai bukti dari luar. Salah satunya yang paling sering disebut tuh, penelitian panjar dari Harvard yang jalan sampai 75 tahun itu. Oh, yang studi legendaris itu ya, pernah dengar sih. Iya, itu dia. Studi itu kan ngikutin ratusan orang dari macam-macam latar belakang. Dan kesimpulannya, ya sama aja. Hubungan yang baik, yang berkualitas, itu kunci utama biar kita tetap happy dan sehat. Sehat fisik, sehat mental, ya sepanjang hidup. Jadi pesen KT ini bukan cuma renungan pribadi dia aja, tapi didukung juga sama riset ilmiah yang kuat gitu. Oke, menarik nih. Mari kita bedah lagi deh. Salah satu poin utama yang ditekankan kakek kan perbedaan mendasar ya, antara happy karena materi atau status, sama happy karena hubungan antar manusia. Dia bilang, senang karena duit atau jabatan itu kayak kilat gitu sesaat doang, cepet hilang. Nah, beda sama senang karena koneksi hati ke hati sama orang lain. Itu katanya lebih permanen, lebih nancep gitu. Betul. Ini kan sudut pandang yang unik banget ya, mengingat yang ngomong ini milioner gitu loh. Orang yang udah ngerasain, udah punya hampir segalanya lah secara materi. Justru dia yang bilang kalau semua harta itu, ya tetap nggak cukup kalau hubungan kita sama orang lain rapuh. Kayaknya dia nemuin ada level kebahagiaan lain yang lebih dalam, yang nggak bisa dibeli pakai uang. Iya, dan yang menarik lagi, surat ini nyusun argumennya tuh lapis demi lapis. Jadi nggak cuma pengalaman pribadi sama studi Harvard tadi. Kakek ini juga narik contoh dari sejarah. Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16, itu disebut sebagai contoh orang yang jago banget ngebina hubungan. Oh, Lincoln ya? Gimana contohnya? Bukan cuma nyebut nama aja. Tapi di surat itu dijelasin beberapa metode spesifik yang katanya dipakai Lincoln. Misalnya nih, prinsip buat muji dulu sebelum ngeritik. Menarik. Biar orangnya lebih nerima gitu ya? Kayaknya gitu tujuannya. Terus ada kebiasaan uniknya juga. Dia nulis surat marah atau kecewa tapi nggak pernah dikirim. Wah, nggak dikirim. Kenapa tuh? Ya mungkin semacam mekanisme buat ngeluarin unek-unek pribadi aja kali ya, biar nggak meledak dan ngerusak hubungan gitu. Cerdas juga sih caranya. Iya. Satu lagi, prinsipnya buat rela ngalah di masalah kecil demi jaga hubungan jangka panjang. Ada kutipan bagus di surat itu. Kalau kamu mau meyakinkan orang lain, pertama yakinkan dulu kalau kamu ada di pihak mereka. Ini nunjukin betapa pentingnya bangun fondasi percaya dulu sebelum kita bisa ngajak kerjasama atau ngasih pengaruh positif. Jadi bukan sekedar taktik ya, tapi filosofi hubungan. Oke. Terus nih, surat ini kan ngebedain dua arena hubungan utama ya. Hubungan kerjasama, hubungan pribadi. Kata kakek, hubungan kerja itu relatif lebih gampang, lebih simpel gitu. Rahasianya apa sih menurut dia? Cuma soal profesional aja? Resepnya kedengeran praktis banget sih. Mungkin agak transaksional ya. Intinya gini, bikin pihak lain senang dan ngerasa untung. Caranya bisa macam-macam. Bantu mereka capai target bisnisnya, tawarin deal yang bagus, atau ini yang paling penting kata kakek, ada buat mereka pas mereka lagi susah. Oh, bantu pas lagi susah ya? Iya, tindakan bantu pas lagi genting itu yang katanya paling efektif buat ngebangun loyalitas dan hubungan kerja yang kuat dan awet. Cukup jelas dan terukur lah ya sebenarnya. Jadi kalau di kerjaan, fokusnya lebih ke nilai tukar yang jelas gitu ya?
Mungkin ini kerasa gampang buat kakek karena nggak terlalu nuntut buka-bukaan emosi atau luka lama ya yang ternyata jadi titik lemahnya dia di hubungan pribadi. Nah, itu poin penting banget. Karena begitu masuk ke hubungan pribadi, apalagi keluarga, nada surat kakek itu langsung berubah. Dia ngakuin, disinilah susahnya, kompleks banget katanya. Kenapa? Ya karena dekat banget secara fisik dan emosi. Apalagi kalau tinggal bareng. Pasti ada gesekan, pasti muncul emosi negatif yang kuat, marah, kecewa, sakit hati. Nah, ngelola badai emosi ini yang seringkali susah banget. Dan di bagian ini nih suratnya jadi personal dan nyentuh banget ya soalnya kakek nggak cuma ngasih nasihat dari atas gitu. Dia malah buka diri, ngakuin gagalnya dia sendiri. Jujur banget, dia cerita soal hubungannya yang rusak sama anaknya sendiri, bapaknya si Kay. Pengakuannya tuh, wah gamblang. Betul, ini bukan teori lagi, tapi pengakuan dari penyesalan yang dalam banget. Akar masalahnya apa? Kakek ngaku kalau dia nggak punya kecerdasan emosional yang cukup buat ngelola perasaannya sendiri, terutama yang negatif. Stres kerjaan sering kebawa pulang, terus dilampiasin ke keluarga tanpa sadar. Gimana cara ngelampiasinnya tuh? Ya mungkin jadi dingin, atau omongannya nyelekit, atau yang nggak hadir secara emosional gitu. Nah, ini pelan-pelan tapi pasti bikin jarak yang lebar banget antara dia sama anaknya. Yang bikin lebih nyesek lagi, dia ngakuin alasan dibalik ketidakmampuannya itu. Dia ngerasa nggak jujur sama diri sendiri selama bertahun-tahun. Ada rasa takut buat ngadepin luka masa lalunya. Dia sempat nyinggung soal rasa sepi pas tumbuh dewasa. Oh, jadi ada luka lama ya? Iya, kayaknya gitu. Ketakutan ini bikin dia bangun tembok pertahanan diri. Ironisnya, malah ngejauhin dia dari orang yang paling pengen dia sayangin. Dan akhirnya, dia ngaku nggak punya berani buat mulai ngobrol serius, buat minta maaf, buat nyoba benerin hubungan itu selagi masih bisa. Dibiarkan aja waktu lewat. Ini jadi salah satu, kalau bukan yang paling gede ya, penyesalan hidupnya. Pengakuan ini bener-bener bikin nasihatnya jadi berbobot banget. Aduh, dengerinnya aja udah kerasa berat ya. Ini bener-bener pelajaran hidup yang mahal sih. Pesan kakek buat Kay dan ya buat Anda juga yang lagi dengerin ini, jadi relevan banget kan? Dia nyuruh kita buat berani ngadepin hantu-hantu dalam diri kita, masalah pribadi yang belum kelar. Betul. Soalnya kalau kita menghindar terus, risikonya kita bisa kehilangan hal paling berharga, hubungan tulus sama orang-orang terdekat. Dia bahkan nyaranin Kay buat cari mentor yang bijak khusus buat ngebimbing soal hubungan keluarga. Ini nunjukin betapa pentingnya hal ini buat dia dan dia nggak mau cucunya ngulangin salahnya dia. Harapan kakek buat Kay itu sebenarnya simple tapi dalam. Biar dia bisa jadi orang yang tulus suka sama orang lain, dan akhirnya ya disukain balik sama orang lain. Pertanyaan gedenya kan, gimana caranya biar bisa gitu? Nah, disinilah konsep memberi jadi penting banget. Konsep ini dibahas lebih lanjut sama mentor lain di buku ini, Mr. Furpa. Dan ini nyambung banget sama surat kakek. Mr. Furpa ini ngejelasin ada 2 tipe dasar manusia dalam interaksi. Ada pemberi, givers, sama pengambil, takers. Katanya, secara naluri, kita tuh cenderung nyaman dan tertarik sama orang yang energinya memberi. Orang kayak gini tuh rasanya hangat, murah hati, tulus gitu. Tapi buat jadi pemberi yang beneran tulus, ada syaratnya. Kita mesti ngerasa penuh dari dalam dulu. Penuh dari dalam maksudnya gimana tuh? Ya, kayak teko gitu. Nggak bisa nuang air kalau tekonya kosong kan? Kalau kita memberi karena terpaksa atau ngarep dibalas langsung, itu malah bikin kita capek sendiri. Nah, ini nih pertanyaan menariknya. Gimana caranya biar kita bisa ngerasa penuh dari dalam itu? Ajaran Mr. Furpa di sini agak unik ya, kayak kebalik gitu logikanya. Dia bilang, caranya justru dengan memberi duluan. Iya, kedengarannya paradoks ya. Tindakan memberi yang tulus itu, katanya malah yang secara ajaib ngisi teko kita. Prinsipnya gini, pas kita fokusnya dapat sesuatu dari orang lain, seringnya malah nggak dapat. Tapi sebaliknya, pas kita memberi tanpa pamrih, waktu, perhatian, bantuan, pujian, energi positif yang kita keluarin itu bakal balik lagi ke kita, seringnya dalam bentuk yang nggak kita duga dan berlipat ganda, lewat orang lain atau situasi lain. Kayak ada hukum resonansi gitulah dalam hubungan. Betul, ini perlu direnungin emang. Penjelasan Mr. Purpa tuh bukan kayak transaksi instan ya, lebih kayak nanam benih. Tindakan memberi yang tulus itu kayak nyiram taman jiwa kita sendiri.
Itu numbuhin rasa berlimpah di dalam, rasa syukur, rasa nyambung sama sesuatu yang lebih besar. Jadi, rasa penuh itu bukan dari balasan luar langsung, tapi dari perubahan di dalam diri kita yang dipicu sama tindakan memberi itu. Jadi mengubah fokus dari kurang jadi berlimpah gitu ya? Iya, dari saya butuh, jadi saya bisa berbagi. Nah, energi positif ini yang secara alami narik hal-hal baik lain, termasuk hubungan yang lebih sehat. Jadi bukan manipulasi, tapi lebih ke penyelarasan energi batin. Oke, paham. Sekarang, coba kita sambungin lagi pemahaman ini ke masalah kakek di suratnya. Dia kan nggak bisa ngadepin emosi negatif secara sehat ya. Itu akar masalah hubungannya sama anaknya. Nah, Mr. Furpa di bagian lain justru nekenin kalau koneksi antar manusia yang paling dalam itu malah terjalin lewat emosi. Lewat emosi, termasuk yang negatif. Iya, justru itu. Bukan cuma senang sama cinta aja, tapi juga kemampuan buat berbagi dan ngelewatin emosi sulit bareng-bareng. Sedih, kecewa, bahkan marah. Wah, jadi paradoks lagi dong. Kakek takut sama konflik dan emosi negatif, malah bikin tembok penghalang koneksi. Padahal kata Mr. Furpa, justru kemampuan ngadepin badai emosi bareng-bareng itu yang bikin ikatan makin kuat dan asli. Konflik, kalau dihadapi dengan dewasa dan niat baik, bisa jadi bukti kedalaman hubungan, bukan ancaman. Tepat sekali. Dan itu inti paradoksnya. Ngehindarin konflik emosi, demi damai palsu, malah seringnya bikin kita jadi terasing dan sakit hati. Terus gimana kalau udah terlanjur kejebak marah atau pahit dalam hubungan? Kata Mr. Furpa, masalahnya seringkali karena kita cenderung nyalahin orang lain doang, nggak lihat peran kita sendiri. Terus solusinya gimana? Solusinya, ya walau susah, hadapi masalah itu bareng-bareng. Bukan saling tuding, tapi coba pahami akar masalahnya dari semua sisi, akui perasaan masing-masing, sepahit apapun itu, terus bergerak ke arah pemaafan, maafin orang lain, dan yang sering lebih susah, maafin diri sendiri. Ini semua butuh keberanian gede. Berani rapuh, berani jujur sama perasaan sendiri, yang baik maupun yang buruk. Ini ngarah ke pelajaran penting lagi nih. Jangan mendem emosi terus atau pakai topeng sosial terus, apalagi semua orang dekat. Mereka sebenarnya pengen kenal kita apa adanya, plus minusnya, termasuk perasaan kita yang asli. Rasa takut ditolak atau konflik kalau kita nunjukin emosi jelek kita, kayak kakek itu, justru bisa jadi penghalang terbesar buat bangun kedekatan sejati. Iya banget. Mungkin kita semua pernah ngerasain dilema ini kan, milih aman tapi dangkal atau berani terbuka, walau ada risiko sakit hati, tapi peluangnya dapat koneksi yang lebih dalam. Kalau gitu, surat ke-8 ini benar-benar kayak ngasih peta ya, walau jalannya nanjak, menuju kebahagiaan yang lebih asli. Pesannya jelas banget, hubungan itu intinya, ngalahin semua gemerlap duniawi. Tapi ngebangun dan ngerawat hubungan sehat itu emang gak gampang. Iya, kerja keras. Kuncinya ternyata berlapis-lapis. Butuh berani introspeksi, buat kenal dan kelola emosi sendiri, terutama yang susah. Butuh mau belajar jadi pemberi dari rasa cukup, bukan kurang. Dan yang paling dasar, butuh integritas buat berani jujur ke diri sendiri dan orang lain soal apa yang kita rasain, butuhin, dan pikirin. Pelajaran dari surat ini emang kaya banget ya. Dan bisa jadi bahan refleksi pribadi yang dalam buat Anda. Mungkin Anda bisa ambil waktu sebentar nanti buat ngerenung. Gimana sih sebenarnya kondisi hubungan-hubungan penting dalam hidup Anda sekarang? Kalau jujur nih sama diri sendiri, Anda lebih sering jadi pemberi atau pengambil? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana Anda biasanya nanggepin dan ngelola emosi yang nggak enak? Marah, kecewa, sedih, pas muncul di hubungan itu. Anda cenderung ngehindar, ngelampiasin, atau nyoba ngadepin secara konstruktif. Dan ingat konteksnya ya, kakek nulis ini bukan sebagai guru sempurna, tapi sebagai orang yang belajar dari penyesalan pahit. Nyesel karena nggak bisa nyambung secara dalam sama keluarganya pas masih ada kesempatan. Harapannya jelas, biar cucunya, Kay, dan ya kita semua, lewat buku ini, bisa ngambil pelajaran dari salahnya dia. Biar kita nggak perlu ngerasain penyesalan yang sama. Semacam peringatan penuh kasih gitu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Nah, pertanyaan ini nggak harus dijawab sekarang, tapi coba dibawa dalam renungan Anda. Mungkin habis dengerin ini, ada satu nama, satu hubungan spesifik yang muncul di pikiran Anda. Mungkin ada satu langkah kecil, sekecil apapun, yang Anda sadar bisa Anda ambil mungkin hari ini, mungkin minggu ini. Buat nyoba perbaiki, perdalam, atau sekedar nunjukin rasa terima kasih buat hubungan itu. Nggak perlu revolusi ya. Iya, nggak perlu revolusi. Kadang langkah pertama yang tulus itu yang paling penting.
Sebagai pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang, kakek kan pakai surat-surat ini sebagai upaya terakhirnya ya, kayak jembatan kata-kata gitu, buat meraih lagi koneksi emosi yang hilang atau renggang selama hidupnya. Upaya yang mungkin udah telat buat sebagian hubungannya. Ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Ada nggak sih obrolan jujur yang sebenarnya perlu Anda lakukan? Ada nggak permintaan maaf yang ketunda? Ada nggak langkah perbaikan hubungan yang Anda tunda terus? Nunggu waktu yang pas. Jangan sampai, kayak si kakek, kita baru sadar betapa berharganya kesempatan buat nyambung pas waktunya udah lewat. Dan kesempatan itu mungkin udah hilang selamanya. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang?